Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai fungsi beta, khususnya yang berkaitan tentang hubungan antara fungsi beta dan gamma. Namun demikian, sebelum kita melihat kedua fungsi tersebut saling berkaitan satu sama lain, maka terlebih dahulu saya akan memberikan sebuah contoh soal yang berkaitan dengan fungsi beta. Misalkan ada sebuah integral ya, katakanlah integral itu adalah kita sebutnya I, batas dari 0 sampai dengan 1, kemudian x kuadrat 1 dikurang x kuadrat pangkat 3/2 dx. Tentu kalau kita ingin menyelesaikan soal ini dengan menggunakan integral biasa itu relatif agak rumit, maka kita akan mencoba mentransfer fungsi ini menjadi sebuah fungsi beta yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, caranya, dan ingat hal yang berkaitan dengan definisi fungsi beta, saya buat catatan dulu. Fungsi beta itu salah satu yang ada definisinya 0 dari batas 1, misalkan U P kurang 1 ya, kemudian dalam kurung 1 kurang U I kurang 1 DU. Ini adalah fungsi beta. Nah, yang menjadi hal yang perlu, nah bagaimana kita memformat fungsi ini sedemikian serupa menyerupai pola daripada fungsi beta, utamanya dalam menentukan berapa sesungguhnya nilai P dan Q pada integral I tersebut. Nah, untuk itu, karena kelihatan di sini pola 1 kurang X sebenarnya ini sudah cocok ya, bisa kita tulis 2 kurang 1, tetapi yang di dalam kurun ini 1 kurang X kuadrat, sementara di sini 1 kurang U, berarti polanya tidak cocok. Nah, oleh karena itu kita lakukan permisalan. Nah, jadi kita coba lakukan permisalan. Jadi kita misalkan, tentu kita misalkan supaya dalam bentuk pangkat 1, variabel pangkat 1. Jadi tentu kita misalkan U sama dengan X kuadrat ya, oke. Dengan demikian kita dapatkan DU sama dengan 2X dx. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa dx itu adalah DU per 2X. X itu sendiri adalah U pangkat 1/2. Nah, kita periksa batas integrasi apa berubah? Tidak. Kalau X sama dengan 0 ya, maka U tetap sama dengan 0. Kalau X sama dengan 1, ternyata U sama dengan 1. Berarti permisalan kita ini tidak akan mengubah batas integrasi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dengan demikian maka I bisa kita tulis ya 0 sampai 1
Nah, X kuadratnya itu kita sudah misalkan sama dengan U. Kemudian 1 dikurang U, oke. Kemudian pangkat 3/2 di sini ya. 3/2, oke. Kemudian dx itu sendiri sama dengan 1/2. Nah, ini langsung kita naikkan ke atas. U pangkat min 1/2 du. Nah, kita coba sederhanakan. 1/2 batas integral dari 0 sampai 1. U dengan U pangkat 1 dikalikan dengan U pangkat min 1/2 itu sama dengan U pangkat 1/2. 1 kurang U 3/2 du. Nah, ini adalah bentuk daripada fungsi gamma. Nah, ini sudah sesuai dengan polanya. Pola ini U tinggal U. Dengan demikian kita bisa dapatkan bahwa P kurang 1, jadi P kurang 1 sama dengan 1/2, sehingga kita dapatkan P sama dengan 3/2. Kemudian kita tulis juga lagi Q sama dengan Q kurang 1 sama dengan 3/2. Q pindah 1 ke sini, berarti 1 ditambah 3/2 sama dengan 5/2. Dengan demikian I itu 1/2, saya tulis ulang, 0 pangkat 1 U pangkat 1/2 ya. 1 kurang U 3/2 du itu tak lain sama dengan beta P, Q, yaitu beta P 3/2, 5/2. Oke. Nah, hanya permasalahannya adalah bagaimana kita bisa mencari berapa nilai daripada beta 3/2, 5/2. Nah, oleh karena itu kita akan melihat bagaimana hubungan rekursi antara fungsi beta dan fungsi gamma. Baik, kita tinggalkan dulu solusi daripada soal fungsi beta ini dan kita coba mencari hubungan antara fungsi beta dan fungsi gamma. Saudara-saudaraku sekalian, kita sudah mempelajari fungsi gamma, di mana fungsi gamma itu bisa kita nyatakan sebagai misalkan, nah, saya tulis T ya, T 0 sama dengan misalkan saya tulis set Q kurang 1 ya, jadi Q kurang 1 pangkat min set D set. Oke. Ini adalah fungsi gamma. Nah, fungsi gamma ini kita coba manipulasi dengan cara melakukan permisalan supaya kita bisa menemukan hubungan antara fungsi gamma dengan fungsi beta. Jadi kita misalkan set sama dengan X kuadrat, sehingga kita dapatkan D set sama dengan 2X dx. Nah, kita coba periksa batas integrasi. Untuk set sama dengan 0, maka X juga sama dengan 0. Untuk set tak berhingga, maka X juga sama dengan tak berhingga. Artinya apa? Permisalan ini tidak mengubah batas integrasi. Sedemikian sehingga kita bisa tuliskan bahwa
fungsi gamma Ki batas dari 0 sampai tak berhingga. Kemudian setnya kita ganti dengan X kuadrat. Ya, set kita ganti dengan X kuadrat berarti X pangkat 2 Ki ya, kurang 1. Oke. Kemudian yang di atas kita ganti juga dengan X kuadrat. Kemudian dz kita ganti dengan 2X dx. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini ada X pangkat 2 Ki. Sorry, masih ada 2 ini ya, 2 ya. Dan di sini ada pangkat X pangkat 1 ya. Berarti bisa kita perkalikan. Kalau bilangan pokoknya sama berarti pangkatnya dijumlahkan. Sorry, ini bukan 2 Ki kurang 1 ya, 2 Ki kurang 2. 2 Ki kurang 2. Jadi sekali lagi 2 Ki kurang 2 karena di sini X pangkat 2. Berarti ini bisa kita sederhanakan. 2, keluarkan 2-nya. Dari 0 tak berhingga ya. Terus X sama dengan 2 Ki kurang 1 pangkat min X kuadrat dx. Nah, ini juga adalah sebuah fungsi gamma dalam bentuk yang lain. Oke. Jadi ini adalah fungsi gamma dalam bentuk yang lain. Nah, bisa juga saya tuliskan fungsi gamma berikutnya, katakanlah fungsi gamma P dengan mengikuti pola fungsi gamma Ki. Tentu 2, 0, tak berhingga. Nah, kita ganti saja paralelnya, tidak apa-apa. Y sama dengan di sini 2P kurang 1 kali E pangkat Y kuadrat dy. Jadi tidak apa-apa kita ganti polanya. Yang penting ini Y, ini X, X, X. Oke. Kemudian Ki, I, P, P. Nah, selanjutnya apa yang akan kita lakukan terhadap, katakanlah ini persamaan 1, ini persamaan 2. Bagaimana kalau persamaan 1 dan persamaan 2 kita kalikan? Jadi kita mencoba mengalikan persamaan 2, maka kita dapatkan TP gamma TQ. Nah, kalau ini saya kalikan 2 kali 2 berarti 4, batas 0 tak berhingga, batas 0 tak berhingga. Nah, tentu kita kumpulkan X dengan Y. Jadi X sama dengan 2 Ki kurang 1 kali Y 2P kurang 1. Nah, E dengan E dikalikan, bilangan pokok sama, berarti bisa menjadi min X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat. Di sini jadi dx dy. Jadi dx dy. Nah, persamaan integral ini bisa kita ubah dalam bentuk sistem koordinat sferis. Jadi kita ubah dalam bentuk koordinat sferis. Nah, gitu ya. Kita ubah dalam bentuk koordinat sferis. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Jadi koordinat sferis itu adalah sebuah koordinat lingkaran. Kemudian ini kita tarik namanya R. Jadi kalau ini theta, maka kita dapatkan ini sumbu X, ini sumbu Y. Maka ini kita dapatkan X sama dengan R cos theta. Kita proyeksikan ini ke sini, maka ini kita dapatkan Y sama dengan R sin theta. Nah, bagian theta ini kita ambil elemen kecil. Nah, elemen kecil ini yang namanya d theta. Tentu panjangnya ini adalah r d
theta ya, seperti pada gerak melingkar. Nah, kemudian R-nya kita potong lagi sedikit. Ini adalah dr karena elemen R adalah dr. Dengan demikian luas ini jadi luas yang warna hijau ini adalah panjang kali lebar. Tentu sama dengan R dr d theta. Nah, inilah yang sama dengan dx dy. Oke. Nah, oke, kita sudah dapatkan. Sedangkan untuk menentukan R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, permisalan yang kita gunakan dalam sistem koordinat sferis ini kita masukkan ke fungsi gamma perkalian antara fungsi gamma P dan fungsi gamma Q. Oke, sehingga kita dapatkan TP fungsi gamma TP TQ ya sama dengan batas integral. Nah, batas integralnya berubah. Untuk R, tentu untuk R dari 0 sampai tak berhingga. Untuk theta tentu dari 0 sampai pi per 2. Jadi dari 0 sampai per 2. Jadi untuk R dari 0 sampai tak berhingga, untuk theta dari 0 sampai pi per 2. Nah, kemudian X-nya kita ganti dengan R cos theta pangkat 2Q kurang 1. Kemudian Y-nya kita ganti dengan R sin theta pangkat 2P kurang 1. Kemudian X kuadrat tambah Y kuadrat kita ganti E pangkat min R kuadrat. Kemudian dx dy kita ganti dengan R dr d theta. Nah, ini adalah sebuah fungsi perkalian fungsi gamma P dengan fungsi gamma Q. Nah, selanjutnya kita coba menyederhanakan, memisahkan, mengumpulkan, membentuk suku-suku R dan suku-suku theta. Tentu kita kumpulkan. Ya. Jadi yang ini persamaan terakhir tadi ini kita coba kumpulkan R dr dengan E pangkat min R. Kemudian sin cos dengan d theta. Oke. 4-nya kita bagi 2. Sehingga kita dapatkan, atau saya tulis ulang dulu, TP TQ dari 0. Sorry, ada 4 dari 0 tak berhingga. Terus dari 0 sampai pi per 2. Oke. Kemudian saya tulis ulang dulu R cos theta 2Q kurang 1 R sin theta 2P kurang 1 E pangkat min R kuadrat. Kita dapatkan R dr d theta. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita kumpulkan antara R tersendiri dan theta tersendiri, sehingga kita dapatkan seperti ini. Jadi 4 saya tulis bagi 2 dulu, 2. Jadi saya kumpulkan 2. Kemudian tentu dari 0 tak berhingga. Nah, sini ada R pangkat 2Q kurang 1. Oke, di sini juga kita ambil R pangkat 2P kurang 1. Oke, ini juga ada R, kita tulis R. Oke, kemudian di sini ada lagi fungsi R, E pangkat min R kuadrat dr. Nah, ini. Jadi ini adalah suku KR. Kemudian kali. Nah, ini tadi 4 jadi 2, berarti di sini sama dengan 2. Batas integral 0 pi per 2
Sini ada cos theta, ada sin theta, jadi saya dahulukan dulu sin theta, sin baru cos, jadi karena 2P. Berarti sin theta 2P kurang 1. Oke. Kemudian ini lagi saya kalikan dengan cos theta 2Q kurang 1, kemudian D theta. Oke, sudah bisa dimengerti? Nah, kita sederhanakan, tinggal kita sederhanakan yang ini. Berarti di sini 2 batas integral A. Ini R berarti pangkatnya dijumlahkan 2Q kurang 1 ditambah 2P kurang 1 ditambah 1. Berarti R menjadi 2P ditambah 2Q kurang 1. Oke. Jadi kalau ini dijumlahkan pangkatnya 2Q kurang 1 ditambah 2P kurang 1, kemudian ditambah lagi dengan 1, maka plus 1 hilang 1 jadi 2P ditambah 2Q kurang 1 pangkat min R kuadrat dr. Oke. Kemudian ini tetap 2 batas integral batas 0 sampai pi per 2 sin theta per 2P dikurang 1, kemudian cos theta 2Q kurang 1 D theta. Nah, ini saya bisa buat seperti ini, 2 batas integral 0 tak berhingga R 2 P ditambah Q kurang 1 pangkat min R kuadrat D R kali dikali 2 dari 0 pi per 2 sin theta 2P dikurang 1 cos theta 2Q dikurang 1 D theta. Oke. Nah, coba kita lihat fungsi gamma tadi. Ini yang kita sebut sebagai fungsi yang ini yang dibawa fungsi ini adalah fungsi gamma. Jadi TQ 2 X 2Q kurang 1 min X kuadrat dx. Jadi polanya ini mirip dengan pola yang ada di sini. Hanya yang di sini adalah P tambah Q. Oke? P tambah Q. Berarti kalau di sini Q berarti di sini TQ. Berarti kalau sini P tambah Q berarti ini yang disebut dengan fungsi gamma. P ditambah Q. Oke? Kali, coba lihat ini pola ini tak lain adalah definisi daripada fungsi beta, ya, fungsi beta untuk trigonometri. Jadi sehingga kita dapatkan ini P, Q. Nah, ini jadi TP, TQ. Dengan demikian kita dapatkan bahwa B, P, Q tak lain adalah P kali gamma Q sama dengan gamma P ditambah Q. Nah, ini yang kita sebut dengan hubungan rekursi atau hubungan antara fungsi beta dan fungsi gamma. Nah, dengan demikian setelah kita memperoleh hubungan antara fungsi beta dan fungsi gamma, maka dengan mudah kita bisa menentukan berapa nilai daripada beta 3 per 2 dengan beta 5 per 2. Ya. Nah, kita bisa tulis begini. Saya tulis lagi kembali hubungan rekursinya. B P, Q sama dengan gamma P, gamma Q, gamma P ditambah Q. Berarti kalau beta 3 per 2,
5/2 yang kita dapatkan pertama tadi ini, maka bisa kita nyatakan sebagai gamma 3/2 dikali gamma 5/2 dibagi gamma, berarti P ditambah Q 3/2 ditambah 5/2 sama dengan gamma 4. Nah, kita simpan dulu lagi nih, karena kita harus mencari gamma 3/2. Oke, di sini saya buat. Nah, ada hubungan rekursi antara fungsi gamma, di mana kita dapatkan bahwa apabila kita dapatkan gamma n tambah 1 sama dengan n gamma n. Ya, ini adalah hubungan rekursi. Nah, kemudian kita sudah dapatkan pula, kita sudah buktikan bahwa untuk gamma 1/2 sama dengan akar pi. Nah, bagaimana menentukan untuk gamma 3/2? Nah, kita lihat gamma 3/2 itu tak lain adalah gamma 1/2 ditambah 1. Oke, 1/2 ditambah 1. Nah, coba kita lihat polanya. Iya, oke, coba kita lihat pola yang terbentuk. Maka ini bisa kita tulis n 1/2 gamma 1/2, jadi tak lain adalah 1/2 akar pi, karena gamma 1/2 adalah akar pi. Nah, kemudian kita menentukan lagi gamma 5/2 itu bisa kita tulis gamma 3/2 ditambah 1, karena 3/2 ditambah 1 sama dengan gamma 5/2. Berarti ini n bisa kita tulis 3/2, oke, gamma 3/2. Berarti 3/2 karena gamma 3/2 kita sudah tentukan di sini adalah 1/2, gamma 3/2 1/2 akar pi. Maka kita dapatkan gamma 5/2 sama dengan 3/4 akar pi. Dengan demikian kita bisa tentukan beta ini dengan memasukkan angka-angkanya, yaitu kita tulis dulu beta 3/2, 5/2. Nah, gamma 3/2 sama dengan 1/2 akar pi kali gamma 5/2 adalah 3/4 akar pi. Sedangkan gamma 4 sama dengan n kurang 1 ya. Berarti 4 kurang 1 faktorial, berarti 3 faktorial. Nah, hasilnya ini setelah kita selesaikan, ya, ini akar pi, ini 3 pi per 8 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti hasilnya ini hilang, ya. Jadi 8. Ya. Oke, ini 3/2. Nah, ini hasilnya 8, 3, terus 8 sama dengan pi per 16. Oke, mudah-mudahan saudara-saudara sekalian sudah bisa dimengerti, difahami, meskipun sedikit, karena masih banyak lagi variasi-variasi soal yang berkaitan tentang fungsi gamma, bahwa ternyata integral-integral dari fungsi gamma hanya bisa kita dapatkan dengan menggunakan hubungan rekursi antara fungsi gamma dengan fungsi beta. Demikianlah penjelasan singkat ini, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.